Pramac sama tim utama si Ducati Renault Team. Kalau untuk Grace ini kan belum kan, masih 2019. Masih tahun lalu kalau nggak salah ya. Tahun lalu. Jadi emang andalannya itu, tapi ternyata kan memang sangat disayangkan gitu sama Ciabatti kalau bakanya gagal memanfaatkan peluang gitu dengan DNF di balapan pembuka, cuman dapat 1 poin di Indonesia Mandalika ya kan, terus baru kan akhirnya 4 balapan baru meningkat tuh finish 10 besar dan merebut kemenangan pertama. Tapi setelah itu dia DNF beruntun 2 kali, habis itu tambah 3 DNF lagi jadi 4 kali DNF. Tapi dibayarkan tuh sama 4 kemenangan total di paruh pertama dan si Quartararo pasti dibantu sama Franco Morbidelli, Darin Binder sama Cal Crutchlow. Soalnya kan Andrea Dovizioso mau pensiun habis ini. Nah ini kan pasti semua tim kan bakal bekerjasama nih buat 8 balapan terakhir nih. Yang menarik, tapi kalau kita lihat gelar sebenarnya milik siapa nanti itu peluangnya terbuka banget. Tapi tidak bisa tertembak ya kalau dulu kan waktu zaman Marquez kayaknya udah pasti ini Marquez gitu. Jaraknya jauh banget lah. Kalau sekarang kayaknya semua tuh terbuka, bisa susul-menyusul dari seri pertama ya sampai sekarang ya. Iya, apalagi kan Quartararo keluhannya motornya kurang cepat ya. Walaupun baru ya. Iya, motornya kurang cepat. Terus kalau kata Dovizioso, grip belakangnya kurang. Sama Morbidelli juga keluarnya sama kurang cepat. Tapi dia sebenarnya kalau Morbidelli nggak mau ngeluh, kayak ya sayanya kurang meningkat. Padahal emang nggak apa-apa sih ngeluh-ngeluh juga kan, biar dibantuin. Biar ada ini ya, ada solusi ya. Iya. Nah ini selanjutnya nih ya, selain nanti balapan, nanti kan ada Marquez nih. Marquez kan katanya kondisi cederanya sudah membaik dan mau mulai apa sih, kalau misalnya dinyatakan fit oleh dokter dia nanti mau ada ikut tes ya, tes di Itali kalau nggak salah di sana. Nah ini gimana nih kalau ngelihat dari Marquez sekarang itu perkembangannya, kalau dari usia ngeliatnya gimana, apakah dia kira-kira bisa bersaing lagi atau pensiun gitu? Menarik banget nih kalau bahas Marquez ya, soalnya kan kita lihat dia akan datang di MotoGP Austria ya, bukan sebagai pembalap tapi dan sebagai ada sesi khusus dia gitu kan. Iya. Ada apa nih, takutnya kan kita jadi penggemar MotoGP bertanya apakah dia akan menyatakan hal-hal yang mengejutkan penggemarnya atau lebih kayak sharing nih kondisi cedera saya sekarang kayak gimana gitu. Mungkin emang jelang rangkaian acara MotoGP Austria ini kan dia memang sudah memberikan sinyal bahwa akan datang kan. Tapi untuk tahu nanti konversi seperti apa, kan dia juga udah bahas tipis-tipis kan ya sebelumnya di pernyataan bareng wawancara di AZN. Dia bilang buat membantu Honda pertama kan, karena kesulitan Honda yang beberapa balapan sepanjang musim ini ya pembalap-pembalapnya dari Paul Espargaro, Taka Nakagami, terus siapa lagi tuh, Alex Marquez, semua kan kesulitan tuh sampai pembalap penggantinya. Paulnya juga sempat cedera juga, jadi pernah kosong juga Honda. Sebenarnya semuanya kesulitan gitu, dan mereka akuin bahwa motor ini butuh bantuan gitu, butuh bantuan peningkatan bukan hanya dari teknisinya langsung, tapi dari pembalap yang pure gitu. Nah siapa itu yang jago ngendalin RCV 213V, yaitu ya si Marc Marquez itu sendiri gitu. Makanya nggak tahu ya ini siapa yang minta, antara Honda atau inisiatif Marquez, tapi sih akhirnya Marquez mau gitu, akhirnya dia mau datang buat mantau penilaian terhadap motor yang saat ini gitu. Nah kalau kita lihat emang motor saat ini Honda itu kesulitan banget ya, apalagi dia jarang menembus 5 besar ataupun 10 besar ya. Balapan terakhir aja di Silverstone itu finish paling tinggi ya dari tim satelit si Taka gitu, finish ke-13 kalau nggak salah ya, baru pole ke-14. Nah itu kan sangat disayangkan banget gitu. Tim asuhannya Alberto itu harusnya tim utama yang kalah gitu kan. Ini gimana sih, akhirnya ya putus asa ini kan, gimana caranya gitu. Atau karena dulu terlalu mengandalkan Marquez atau motornya terlalu dimodifikasi buat Marquez, jadi pas giliran Marquez cedera akhirnya jadi pembalap-pembalap yang Honda lainnya nggak bisa menyesuaikan dia, atau gimana nih? Nah itu juga kan sebenarnya gosip udah lama ya Mbak. Itu kan ini motor dari dulu sebenarnya bukan dari zaman Paul juga kan, dari zamannya masih Marquez bersadar di situ juga ngomong kan, ini motor bentukan buat Marc Marquez nih, bukan buat pembalap lain. Makanya kayak dari segi teknik balapan, semua gaya balapannya ya diambil dari datanya Marc Marquez ini sendiri kan. Acuan ya. Iya, tapi kan ditepis sendiri kan sama manajernya, betul enggak, bahwa ini kita ngebentuk motor ya untuk semua pembalap gitu. Karena memang ini ya ciri khas Honda, tapi kan nggak dipungkiri bahwa semua pembalap
pun yang naik motor itu yang nggak ada yang melesat. Bahkan tahun lalu pun Marquez kan sempat comeback tuh mbak ya beberapa balapan kan, buktinya dia bisa menang ya kan, dalam keadaan belum pulih total malah. Berarti kan sebenarnya yang salah ya bukan masalah, tapi kan berarti kan ini motor Honda emang buat Marquez kan, tidak dapat itu walaupun ditepis sama Honda-nya langsung. Nah makanya kan emang butuh bantuan Marquez ini yang nanti hadir di Australia itu harus ya menyesuaikan gaya balap dari pembalap yang secara ya biasa aja gitu, nggak harus Marquez. Mungkin kan Marquez cedera di lengan kanan, mungkin belokan kanan lebih dientengin kan, kita nggak tahu. Nah itu kan apalagi kaki buat belokan kan penting juga. Soalnya kan Marquez tahun lalu tuh ngeluh dia nyeri di bahu kanan kan, tapi akhirnya dia menang di Sachsenring. Ya emang bukan karena beruntungnya kan karena banyak tikungan ke kiri kan di Sachsenring itu. Akhirnya kan itu menarik banget gitu. Wah dia dengan kondisi yang belum pulih total tapi bisa menang gitu. Kok yang lain susah gitu. Ini kan juga ya bingung juga kan. Jadi suatu pertanyaan ya, kenapa gitu? Kenapa? Iya, ya sebenarnya emang dibentuk buat Marquez ya, akuin aja kan. Kenapa harus malu-malu gitu. Iya, jadi mungkin tidak ya, namanya kecelakaan kan di luar apa prediksi Iya. manusia, terus ternyata akhirnya begitu ya, jadi yang lain-lainnya jadi kayak apa ya, kayak amburadul gitu ya. Nah untuk penampilan Marquez tadi, pertanyaan Mbak Delia, apakah nanti akan pensiun atau enggak gitu kan setelah kembali? Misalnya nih dia dinyatakan fit oleh dokter dan bisa mengikuti tes resmi MotoGP di Misano, ya mungkin keadaannya nggak akan pulih total ya, karena kan kalau kita tahu semua atlet ya kalau udah kena cedera, apalagi Marquez sudah operasi 4 kali ya, 4 Katanya kali. itu udah operasi terakhir Nah. karena udah kalau nggak bisa pulih ya udah, jadi Nah. mungkin finish kali ya. Nah, ini kan lucu juga ya kan, operasi 4 kali, klaimnya bakal normal lagi. Ya kan kalau kita lihat gimana sih orang cedera, udah operasi 4 kali bakal normal lagi. Ya kan manusia tuh nggak ada yang sempurna ya menurut saya. Tapi lebih baik mending nggak usah buru-buru sih, Iya. daripada buru-buru terus nggak taunya keganggu, ntar karirnya juga jadi terancam ya. Iya, malah kan Marquez kemarin yang sempat balik 6 balapan awal tahun ini aja sempat cedera diplopia lagi kan. Iya. Tahun lalu ya, tahun lalu diplopia tuh kan. Itu kan nggak nyangka kan, comeback ngomongnya udah sembuh-sembuh, taunya sini infeksi, taunya tambah kan. Penglihatan. Penglihatan ganda. Iya, penglihatan ganda. Itu kan sebenarnya bahaya banget ya bagi karir seorang pembalap gitu. Yang bisa bikin sebenarnya pensiun tadi Mbak bilang. Nah, kalau untuk lihat potensinya pensiun apa enggak, sebenarnya sih enggak ya, karena kan Honda masih butuh sosok Marquez. Dan Marquez juga masih punya motivasi tinggi ya. Iya, belum ada pembalap penerus Hondanya juga sih Mbak. Kayak kita lihat kan siapa sih digadang-gadang, apalagi kan sekarang gosipnya Joan Mir kan mau masuk, tapi belum ada juga tawaran ke Joan Belum Mir. ada kesepakatan resmi ya. Nah, itu kan sebenarnya sangat disayangkan banget kan. Dulu digadang-gadang Pol Espargaro juga bakal jadi tandem yang kuat, ternyata enggak. Sekarang kita nggak tahu nih Joan Mir dari Suzuki ke Honda, dari motor GSX ke RC23V, ini kan kita belum tahu ya gimana kemampuannya dalam mengendalikan motor ya. Kan kita nanti juga lihat tandemnya Mir di Suzuki, Alexei juga bakal ke Honda kan, ke tim satelit kayak LCR gantiin Alex Marquez kan. Nah kita lihat aja nih tim dua Suzuki ini yang bakal ke Honda bakal bisa nggak sih gantiin peran dari pembalap Honda yang sebelumnya gagal ya. Ibarat gitu. Tapi untuk Marquez pensiun sendiri kayaknya belum ya Mbak. Saya lihatnya belum ada gitu, karena kan emang masih belum, dari juara terakhir kan 2019, masih jeda sekarang kan masuk tahun kedua ya, 2020, 2021, 3 tahun ya, 3 tahun kayaknya belum ada terlalu potensi dia melemah gitu. Kalau Rossi kan dari sebelum pensiun kan emang udah kelihatan tuh finishing belakang Tidak mulu. bisa ini ya, nggak bisa bersaing ya. Iya, emang kelihatan dia nggak bisa bersaing karena kedua faktor umur kan, udah ketuaan banget, udah lebih dari 40 kan. Mungkin masanya udah berakhir itu Iya. kan, jadi belum bisa, bukan lagi nggak bisa bersaing dan Iya, pensiun. MotoGP nahan ya karena maskotnya MotoGP ya kan butuh penonton. Ya kan sekarang dianggapnya setelah Rossi terus Marquez, Nah. tapi Marqueznya cedera terus Nah, jadi hilang lagi. siapa ikonnya sekarang? Iya. Ya sebenarnya semoga sih, mungkin karena kritikan dari legenda MotoGP ya, kayak Jorge Lorenzo kan kemarin komplain, mungkin karena di pedok sendiri para pembalap temenan kali, jadi kayak kurang ada drama gitu permusuhan, kan harusnya. Kalau dulu emang nggak terlalu akrab ya emang ya? Iya kan katanya kan dulu kan Lorenzo sama Rossi aja musuhan kan, akhirnya kan setim kan musuhan akhirnya Panas wah, ya? Iya panas banget, akhirnya kan Lorenzo bisa membuktikan diri meraih 5 gelar juara sama Yamaha kan, wah itu kan kentongan banget bisa ngalahin Rossi kan. Kayak iya kan, Iya. Rossi Stoner ya kan, Rossi masih di Yamaha dan sudah di Ducati kan, banyak tuh katanya kalau Lorenzo. Drama-drama itu memang kadang diperlukan ya Iya. untuk
memancing olahraga itu supaya lebih banyak ya peminatnya ya. Iya betul, sebenarnya kan nggak perlu jauh, kayak ya di F1 kan juga kayak gitu kan, WF1, UFC kan, sebelum berantem ada drama Saywar dulu ya. Iya, perang mulut gitu. Kayak gitu sih. Jadi MotoGP Austria nih bakal menarik banget nih, karena kayaknya bakal jadi sorotan karena Marquez datang, Terus sirkuitnya ya itu tikungan baru. zigzag yang baru, terus sama peluang perebutan puncak klasemen juga semakin dekat ya satu sama lain. Karena kan Quartararo sendiri juga kan pesimis ya, nanti balapan nanti pesimis karena ya itu kalah di kecepatan motor, walaupun ada tikungan juga ya nggak memungkiri bahwa ya tetap aja masih bisa dihadang sama para pembalap Ducati yang banyaknya. Kan satelit pun juga sekarang nggak bisa diremehin ya. Iya, karena tim satu Ducati pun juga sedang berantem ya, bukan berantem tojok-tojokan, tapi kayak si Jorge Martin sama Enea Bastian ini kan pengen tampil unjuk kayak gini. Mereka berantem untuk memperebutkan kursi tim utama tahun depan. Berarti kan sisa balapan ini ya mereka harus berjuang siapa finish di depan gitu. Kayak kemarin aja di Silverstone udah mulai perang mulut nih. Nah, Bastian ini udah bilang, nah ini kan udah nggak perlu dipungkir lagi, Martin finish di belakang saya kan, berarti saya layak lah, nggak perlu dipungkiri Ducati harusnya tahu milih yang mana. Oh, Martin, Panas-panasan. iya Martin balas akhirnya, harusnya nggak bisa jadi penilaian bos katanya gitu kan. Kan musim masih panjang, sisa 8 balapan. Wow, itu menarik juga kan, karena dari pembalap tim satu aja udah rebut-rebutan. Kayak dulu kan Johan Zarco juga sebenarnya sempat rebutan tuh sama Jack Miller. Iya sama Jack Miller buat rebutin kursi tim utama. Iya. Cuma kan Johan Zarco orangnya lebih ngalah, akhirnya ya udah tetap diperamak kan. Dari Realia Avintia ya dulu. Sebentar doang saya pindah. Iya, peramak kan kayak gitu, perang-perang mulutnya. Tapi kan lebih menarik sekarang ya karena Bastian ini dan Jorge Martin pun, Jorge Martin kan rookie terbaik tahun lalu ya. Kalau ini Bastian itu karena menang di balapan pembuka, pernah duduk di puncak klasemen, jadi kayak ya itu lebih menarik ya. Karena MotoGP Austria jadi banyak banyak kesorotan gitu dari tim satu Ducati sendiri, perebutan gelar juara yang semakin terbuka. Terus sama ya pembuktian dari Quartararo Yamaha bisa bersaing di tikungan baru ini gitu. Oke, Bola Sporter menarik kan pembahasannya. Nah kalau Bola Sporter mau diskusi lagi sama kami, bisa juga tulis komentar atau mungkin nggak setuju sih dengan pendapat kami, Kak. Mungkin ada info atau masukan yang baru, kalian bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube dari Bola Sport. Nah selain itu kalian juga bisa ngeliat perkembangan berita-beritanya ada di portal bolasport.com, juga ngeliat di juga di Instagram juga ada, di Twitter, di Facebook. Nah jadi kalau kalian pengen diskusi, ngasih masukan juga dengan kami pembahasan apa yang lagi hangat nih di kalangan para penggemar olahraga, bisa dari MotoGP, sepak bola, bulu tangkis, dan jangan ragu-ragu untuk komentar. Dan jangan lupa kalau misalnya memang ada kekurangan, kamu minta maaf dan jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif ya. Jadi kita saling membangun, kita saling sharing biar olahraga ini tetap sportif. Saya Delia, dan juga Hussein. Sampai jumpa lagi di analisis Olimpik berikutnya. Sampai jumpa. Soalnya kadang suka banyak yang ngata-ngatain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net